Jis, ini tuh sebetulnya ada problem nih di pegiat ataupun pelaku usaha online, Jis. Ya, kenapa tuh? Nah, jadi teman-teman termasuk kita gitu ya, yang melakukan usaha online itu kan karena apa namanya jual belinya transaksinya itu via online, ada chatting, ada apa namanya by call gitu ya. Ya. Itu kadang-kadang klien itu datang Mm-mm. ngechat atau nelpon itu dengan antusiasme yang tinggi. Wah Pak, produknya bagus ya, ini saya tertarik banget gini 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 gini. Tapi nanti deh saya ini minggu depan misalkan gitu ya. Kita follow up kan minggu depan Ya, tiba-tiba ngilang. hilang ya. Iya. Nah itu tuh kita tuh harus gimana gitu biar sekali apa namanya kita chat atau apa kita langsung closing lah, langsung goal gitu, langsung transaksi gitu. Sering banget itu terjadi di keputusan juga. Pada Oke. chatting, Heeh. nanyain, Heeh. udah aja gitu. Oke, oke, oke. Serta apa namanya? Oke, pelayanannya oke, misalkan. Harganya sudah oke juga. Heeh, heeh. Kalau harga udah oke kan otomatis harusnya sih langsung order kan. Iya, benar benar benar. Tapi kok nggak order gitu. Iya, Dan benar. malah hilang, hilang, hilang. Udah Iya. aja. Nah itu kenapa ya biasanya juga yang jualan di marketplace tuh ada yang ngechat kan bang ready udah ready iya udah nggak ada tuh. Ya. Nah, ada beberapa tipe ya. Oke. Bukan beberapa, ada dua. Oke. Yang pertama yang memang dia lagi butuh urgent. Oke. Nah, yang butuh urgent biasanya dia langsung Oke. nanyain harganya cocok, Heeh. langsung tuh. Langsung ditanyain kan sama kita misalkan gimana kan mau order hari ini? Heeh. Oke, misalkan boleh minta rekeningnya misalkan kayak gitu. Oke. Atau misalkan langsung cekot-cekot aja misalkan di toko apa namanya? Di toko online itu di Heeh. marketplace Heeh. tanpa chatting dulu misalkan. Heeh, 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 heeh. Nggak usah konfirmasi lah, langsung aja cekot-cekot. Oke, oke, Nah, oke, itu oke. biasanya orang yang memang lagi butuh gitu ya. Jadi ya udah dia beli aja gitu, nggak perlu kita strategi atau apapun lah atau lobby-lobby lah ya. Ya, kita kan cukup cuman marketing biasa aja lah ya. Kita nyebarin Nah, ke media sosial, ke internet kayak gitu ya. ya Orang itu benar-benar butuh dengan produk kita, bahkan tanpa ngechat sama kita dia bisa order gitu ya. bisa order. Oke, oke. Kebanyakan sih kayak gitu yang butuh tiba-tiba masuk aja orderan Oke, di oke, oke. marketplace gitu ya. Itu mah benar-benar rezeki pedagangnya ya. Ya itu memang lagi nyari lah sih Heeh. itunya. Oke, Nah, oke. ada tipe kedua yang dia tuh lama nih proses buat belinya konsumen Oke. tuh mikir-mikir dulu. Oke, Nah, oke. mikir-mikir dulu ini yang suka menghilang. Nah, menghilangnya itu kemungkinan dia beli ke yang lain Heeh. atau belinya tuh misalkan ditunda gitu ya. Oke. Nah, kenapa sih apa yang terjadi di sini gitu? Oke, oke, oke. Nah, itu jadi pertanyaan di pebisnis ya. Iya, iya. Gimana caranya dia supaya belinya tuh ke kita gitu. Oke. Jangan sampai dia belinya ke tempat lain gitu. Karena kebanyakan mikir kan, otomatis dia mungkin nanya juga ke tempat yang mana Oh, atau berarti sebetulnya lihat-lihat ada lagi. faktor, ada banyak faktor yang bisa menggagalkan orang yang labil ini buat beli ke produk kita gitu ya. Ya, benar. Nah, ini gimana nih sih, Jis? Kalau misalkan di breakdown deh, kira-kira ada poin-poinnya, ada apa dan gimana sih cara mengatasinya, mensiasatinya gitu? Nah, kalau dalam bisnis itu ada namanya teknik untuk melobi ya. Oke. Untuk komunikasi ya lah ya. Oke, oke, oke. Komunikasi, teknik komunikasi. Biasanya yang banyak mikir itu adalah untuk bisnis-bisnis jasa. Bisnis jasa atau bisnis-bisnis apa ya yang bisa nego, yang itu loh, yang bisa nego, yang jasa, yang mungkin vendor sistemnya atau misalkan bisnis yang bukan produk yang bisa dibeli langsung gitu. Oke, 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 oke. Mungkin dari segi banyaknya konsumen yang hilang itu berada di sektor bisnis jasa mungkin ya. Ya, kebanyakan bisnis jasa. Kebanyakan bisnis jasa. Meskipun bisnis apa produk itu ada juga, tapi presentasi yang paling banyaknya kemungkinan ini bisnis jasa ya. Ya. Oke, oke. Nah, cara biar kita closing nih, Oke, transaksinya ya. Ya, transaksinya biar dia beli ke kita, itu ada beberapa poin ya dalam teknik komunikasi ini. Oke, Ya. teknik melobi Ya. konsumen ya. Yang pertama itu kita kenalnya baru sebentar Oke. atau awareness-nya kurang lah. Awareness itu apa ya, kenalnya lah. Misalkan konsumen nih mau bikin jersey buat timnya misalkan. Oke, oke.
Nah, karena dia tuh nggak pernah nge-follow konveksi gitu ya. Jadi dia nggak tahu nih yang mana yang bagus gitu. Oke. Nah, itu yang membuat orang bingung gitu. Jadi akhirnya nanya, oh ya udahlah gitu. Ntar lagi gitu. Baru lupa gitu akhirnya. Ya ibaratnya konsumennya itu masih awam di bidang yang mau dia beli kayak gitu ya. Ya. Sehingga harusnya mungkin kita lebih ngerti nih. Oh, ini kayaknya orang nih bingung nih. Nah, gitu. Oke. Jadi harusnya sih diajak ngobrol dulu gitu ya, diajak misalkan mau bikin jersey. Ngobrol dulu nih jersey-nya buat apa nih? Bahannya kayak gimana gitu. Iya, saya ngerti tuh. Mas mau bahan apa nih? Ada bahan ini misalkan. Iya, benar-benar. Jadi kita itu melobinya dengan cara meyakinkan bahwa kita itu adalah penjual yang benar-benar ngerti dengan seluk-beluk bisnis kita. Kemudian kita tuh ngasih kepercayaan nih, produk di kita tuh bagus banget loh. Ya, kayak gitu ya. Dengan value, dengan harga yang oke, terjangkau, tapi ininya memuaskan gitu ya. Ya. Nah, rata-rata konsumen itu kalau tidak di lobby dulu ya, tidak ngobrol dulu, dia bingung harga segini mahal atau enggak ya gitu. Worth it atau enggak gitu. Jadinya ya dia nggak punya info lah di kepalanya gitu. Iya. Kan kalau contohnya tadi bisnis konveksi kayak gitu ya. Ada orang pengen beli jersey, misalkan dia baru bikin klub. Futsal, klub bola kayak gitu ya. Yang kan baru tuh dia tuh nggak ngerti nih. Bahan nggak ngerti, harga nggak tahu gitu ya. Kita jelasin, Mas, ini mau bikin jersey ya? Oke. Udah pernah bikin jersey belum? Nah, itu. Oh, belum, Mas. Oh, gini. Di sini kita ada beberapa bahan nih. Bahan yang kualitas rendah harganya segini, kualitas sedang harganya segini, kualitas tinggi harganya segini. Keunggulan kualitas tinggi ini, kelemahannya cuma harganya agak tinggi. Yang sedang keunggulannya ini, yang rendah ini. Kan orang tuh jadi, wah ini orang yang jualan tuh kok bisa enak ya komunikasinya Terus jualnya tuh terlihat jujur ya gitu ya. Ngejelasin yang ini keunggulannya ini, kelemahannya ini. Benar. Kan jadi kita tuh konsumen itu ya yang awam gitu ya. Jadi percaya ya. Jadi percaya. Oke. Nah, selain itu ngobrolnya juga bisa di luar topik orderan. Contohnya misalkan Masnya bikin tim futsal atau sepak bola lapangan nih misalkan. Futsal. Oh, futsal suka sewa di mana, Mas? Misalkan. Misalkan di lapangan Ganesha. Oh, saya tahu tuh lapangan Ganesha mah gini misalkan. Jadi ngobrolnya pun yang nyambung lah gitu. Cair ya. Jadi nggak cuma masalah orderan gitu. Iya, bahkan kan itu jadi ningkatin value kita. Oh, berarti dia banyak nanganin tim-tim lainnya sampai tahu sewa lapangan kayak gitu ya. Si Masnya juga kayaknya tukang main bola nih. Iya, gitu. Benar. Itu jadi poin biasanya kalau misalkan udah ngobrol banyak, kita juga nggak sedang tinggal follow up aja. Mas, gimana jadi order nggak? Jadi benar. Ya udah transfer ini gitu. Iya, benar. Nah, kebanyakan adalah mereka bukan mereka ya. Kita tuh kenal konsumen tuh nggak ngobrol gitu lah. Nah, itu yang pertama. Jadi terlalu cepet lah ya kita untuk closingnya gitu. Iya. Kenal sama kitanya tuh belum kenal gitu. Ibaratnya kayak terlalu jual dedet gitu. Ayo beli aja langsung kayak gitu ya. Nah itu. Oke. Kalau misalkan untuk klien yang tipe 1 itu bisa yang butuh. Yang tadi yang lagi butuh ya, benar. Ya lagi butuh misalkan dia udah tahu sebelumnya kayak gimana, bisa kan langsung order gitu. Iya. Nah yang kedua adalah masalah kepercayaan. Oke, masalah kepercayaan. Nah, jadi kalau di bisnis jasa ya terutama itu dia pengen hasil sebelumnya apa nih gitu. Portofolionya apa gitu. Benar. Nah, itu ya kepercayaan itu bisa dibangun dengan salah satunya adalah kita punya portofolio ya. Nah, iya biasanya orang yang menghubungi kita itu kan biasa dari info dari temen atau misalkan dari sosial media entah mana gitu ya. Yang mungkin bukan dari portofolio kita munculnya gitu. Nah, makanya kadang ke Kebun Desain juga ada yang suka nanya portofolio.
karena mereka datang dari YouTube, sedangkan portofolio kita di Instagram gitu. Ah, iya benar-benar. Kalau di YouTube nih ya, kita kan nggak posting portofolio ataupun karya kebun desain ya. Ya, gitu. jarang lah ya. Ada tapi jarang. Gitu. Iya, ya kan artinya videonya udah lama tuh ya. Ya. Kalau di Instagram itu kan up to date banget gitu untuk portofolio. Dan bentuknya lebih apa ya, kotak-kotak banyak lah. Iya. Bisa ngeliat ini karyanya kayak gitu. Iya. Kalau di YouTube kan harus didengerin dulu videonya penjelasannya. Gitu. Benar. Jadi orang yang lihat YouTube itu belum tentu dia tahu Instagramnya. Ya, gitu ya. Itu tahu. Makanya mereka kadang nanya ke kebun desain juga, katanya, Mas pengen lihat hasilnya kayak apa sih? Gitu. Iya, karya-karya kebun desain kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bisnis nih, itu ya portofolio untuk ngomong kepercayaan. Tapi ini Jis, kalau yang baru mulai portofolionya gimana tuh? Yang baru mulai bisnis. Nah, itu cara ngebangun portofolionya adalah bisa sebelum buka bisnis kan bisa ikut volunteer. Atau volunteer atau apa ya? Relawan lah ya, relawan. Iya. Atau bisa dengan bikin project buat diri sendiri gitu. Misalkan konveksi, ya udah bikin futsalnya buat teman-teman dulu gitu. Oke. Apa-apa nggak ngambil untung juga gitu. Iya, benar. Tapi itu bisa jadi portofolio yang nanti bisa di-share gitu. Iya, benar. Ya tadi ya, yang namanya kita mau memulai bisnis sih tapi nggak punya portofolio, kita nawarin misalnya ke teman, kalian butuh desain kaos enggak? Aku buatin deh, gitu ya. Gitu, bener. Nggak apa-apa deh, misalkan free. Kan ya tadi kita belum berbisnis tuh, tapi kita sedang mencoba skill kita lah ya. Biar dapat portofolio dan orang tuh lihat hasil desain kita tuh suka nggak sih gitu ya. Nah, itu. Nah, kayak gitu ya, itu bisa jadi salah satu trik buat ngumpulin portofolio kayak gitu. Atau ya kita bikin project-project kita sendiri, bikin logo-logo sendiri lah misalkan kayak gitu ya. Atau bikin desain kemasan-kemasan sendiri atau apalah. Itu project kita sehingga nanti kalau terkumpul itu jadi seperti portofolio kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bisa bikin konten. Oke, konten. Contohnya misalkan jualan kue misalkan. Kue ulang tahun. Itu kan kue ulang tahun hitungannya custom ya, jasa kita jarang milih pengen yang ini. Tapi biasanya custom, ada juga yang custom gitu. Nah, bisa juga kita bikin konten lagi bikin kue gitu. Jadi kuenya itu nggak harus dijual, misalkan kue buat diri sendiri gitu ya. Iya, benar. Jadi orang percaya, si orang ini bisa bikin kue. Iya, benar, nunjukin skill kita ya. Buat kuenya itu bener-bener ini orang memang expert nih di bidang perkuehan kayak gitu ya. Benar gitu. Mulai dari terlihat dapurnya itu bersih misalkan kayak gitu ya. Benar. Kemudian setelah dapurnya bersih terlihat juga skill memasaknya, terus dan hasilnya terlihat bagus kayak gitu ya. Terlihat enak kayak gitu. Nah, itu kan jadi meskipun tidak langsung kayak portofolio pilihan ini, tapi kita nunjukin skill kita tuh. Iya, benar. Bener, oke. Sama bisnis lain juga, misalkan bengkel. Ya udah kita misalkan servis motor sendiri, bikin konten gitu, atau servis gratis buat teman nih, misalkan kontenin. Jadi bahan untuk kepercayaan orang lah. Kebun desain juga yang daftar merah kan dari konten juga. Iya, benar. Ya kita jualan jasa pendaftaran ya, kita bantu daftar kayak gitu ya. Dengan cara nunjukin tutorialnya nih bahwa kita berhasil. Jadi kita bikin konten dulu nih awalnya, sampai berhasil, akhirnya orang-orang jadi pengen minta didaftarin gitu. Kayak gitu. Itu bisa salah satu jadi trik ya buat kita mancing, buat closing kayak gitu ya. Buat closing. Nah, terus yang ketiga biasanya orang yang masih ragu nih, karena dia nggak ngerti dia tuh belinya tuh dapatnya apa aja gitu. Ya tadi ya tetap tipe yang kedua bahwa dia tuh nggak ngerti mau beli tapi saya tuh bakal dapat apa aja sih gitu ya. Dapat apa aja nih gitu, nggak ngerti. Jadi tidak ada komunikasi tentang itu gitu. Iya. Sebenarnya kan ketika teman-teman misalkan tadi kayak konveksi dulu nih Jis ya, ada klien tuh nanti tuh bakal dapat apa aja sih tuh, kadang dia tuh cuma ngebayanginnya yaudah sih dapat kaos aja, padahal bisa dapat stiker, dapat merchandise lainnya, dapat diskon misalkan kayak gitu ya, garansi, dapat garansi misalkan baju selama 6 bulan pemakaian misalkan kayak gitu ya. Misalkan jahitannya
copot misalkan, kayak atau sablonnya luntur misalkan, kayak gitu. Garansi dicetak ulang gimana? Iya. Nah kadang ya tadi ya si calon konsumen tuh nggak ngerti, cuman bayangannya tuh ya cuman dapat kaos aja sih, padahal bakal dapat value lebih nih. Ya itu. Dan itu akan membuat calon konsumen kita itu jadi wah keuntungannya banyak ya, dapat value yang banyak. Ya, udah saya beli di sini aja. Nah kayak gitu ya. Nah kadang konsumen kan ngebandingin nih, misalkan bisnis satu atau konveksi lah, konveksi satu sama konveksi dua. Yeah. Nah, yang konveksi kedua misalkan lebih mahal, tapi ternyata dia ada garansi. Dia nggak ngerti tuh kalau yang A nggak ada garansinya, gitu ya. Karena nggak dikomunikasikan itu ya masalah garansi ini, akhirnya kita beli ke A aja deh gitu, yang lebih murah, terlihat lebih murah, ya. Seperti terlihat lebih menguntungkan ya. Ya, padahal kalau misalkan ditelaah lebih jauh ya produknya, ternyata yang ini mah ada garansinya nih, pantesan aja lebih mahal. Iya. Kalau misalkan kalau aja konsumennya tahu, kemungkinan sih dia pilih yang B kan gitu. Iya, jadi bisa mempertimbangkan lah ya. Misalkan harga yang konveksi A ini untuk kaosnya 100.000, yang ini 120.000. Tapi tadi yang 120.000 ini nggak ngasih tahu bahwa kalian itu bakal dapat garansi selama 6 bulan, dapat stiker, dapat tadi jahitannya, kemudian jahitan yang kuat tipenya, misalkan kayak gitu ya. Terus sablonnya kualitasnya dapat yang bagus, misalkan kayak gitu. Dan dapat garansi. Nah, itu nggak dikomunikasikan sehingga orang ya udah deh, kaos mah sama aja deh nantinya juga. Ya, gitu. Padahal dengan harga naik sedikit 20.000 tapi dapat value lebih kayak gitu padahal. Benar-benar. Dan orang jadi karena nggak tahu, ya udah milih yang lebih murah aja. Padahal secara kalau nimbang-nimbang keuntungan, value-nya lebih dapat yang 120.000 nih, ya, gitu. Kalau dari sisi orang yang ngejualnya pebisnis nih ya, mungkin karena sering awal-awal mungkin diobrolin tuh yang garansinya atau apa. Tapi karena sering ketemu klien, akhirnya jadi capek gitu, ngobrolin itu terus capek gitu. Akhirnya, jadinya ada klien datang yang mungkin yang baru tipe kedua tuh ya. Ya, tipe-tipe baru itu yang kita udah capek nih ngobrolnya. Jadi ya udah harganya 120.000 Mas. Udah aja dari nggak diobrolin, kita dapat apa aja tuh nggak tahu gitu. Bener. Jadi akhirnya ya udah konsumen kan mahal udah jadi gitu. Ya, jadi ngelewatin apa ya, kitanya yang kurang sabar dengan diri kita sendiri, akhirnya melewatkan kesempatan dapat menjaring klien-klien baru ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir adalah biasanya lupa follow up atau lupa ngingetin lagi. Karena kadang ada konsumen yang misalkan kepikiran nih mau order itu jersey tadi ya, chatting, habis itu udah aja lupa gitu. Benar. Kayak banyak lah kasus yang kayak gitu. Orang tuh kan mau beli sesuatu tapi ya udah nanti ya Mas saya hubungi lagi misalnya ya. Udah karena kesibukan apa kayak gitu ya. Lupa. Dulu tuh saya mau beli apa ya, sedangkan chatting udah banyak udah ketemu ke bawah kayak gitu. Ataupun misalkan dia ingat tapi nggak tahu brand kitanya misalkan. Iya, udah. Kemarin kan mau pesen jersey nih. Tapi ke mana ya lupa ya. Ke konveksi yang mana ya lupa. Iya, benar. Nomornya nggak disimpan, udah ketumpuk atau enggak. Iya, benar. Jadi yang terakhir ini harus bisa ingat mana yang di follow up nih. Ya, kitanya lah ya sebagai pedagangnya yang mengingatkan kembali. Mengingatkan. Udah seminggu misalkan ya, Mas gimana jadi nggak beli produk kita nih, kan kemarin kita udah chatting nih kayak gitu. Oke, barangkali Masnya tertarik nih untuk minggu ini mengorder kayak gitu ya. Nah, biasanya di lobby ini sepengalaman saya ya, konsumen itu nggak jujur di awal. Misalkan harganya kemahalan. Atau misalkan dia punya unek-unek tapi nggak enak buat diucapin gitu. Oh, kayak mungkin malu lah ya, atau tadi nggak enak buat nawar misalkan kayak gitu ya. Nah, biasanya ketika follow up ini, ketika kita ingetin lagi, misalkan Pak gimana, jadi pesan nggak misalkan. Aduh belum dulu Mas, soalnya kemahalan misalkan. Nah, kita bisa pancing lagi, oh memangnya mau budget berapa, misalnya mau pengen harganya berapa kan gitu. Misalkan harganya segini, oh itu masih masuk, masih bisa Pak gitu kan. Akhirnya jadi order gitu. Iya, benar.
Ya kayak gitu ya. Kalau konveksi tadi yang ini Mas 120.000. Waduh Mas, gimana kita pengen nawar nih, boleh nggak? Oh, mau nawar berapa Mas? Coba tawar deh jadi 110.000. Waduh Mas, naikin lagi deh dikit misalnya kita ya. Gimana kalau 115? Waduh Mas, tawar mau. Jadinya misalkan jadi 112.000 deal lah kayak gitu ya. Jadi dikomunikasikan lah ya yang seperti itunya ya. Biasanya konsumen itu nggak terbuka 100% lah. Di awal tuh di awal ya. Benar. Entah itu misalkan karena mungkin apa ya, mahal harga, terus bisa jadi kualitas, bisa jadi misalkan durasi misalkan. Oh Mas lagi antri ini sekarang. Kayak gitu-gitulah. Yang bisa sebenarnya diobrolin, kalau diobrolin lagi kemungkinan bisa closing gitu. Bener banget kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya dari 2 tipe calon konsumen ya. Yang satu tipe yang udah butuh banget tuh, pasti garcep ya. Pasti order itu Mas. Pasti order. Dan satu lagi tipe yang masih bingung buat membeli suatu produk kayak gitu ya. Yang dia tuh nggak tahu produknya itu kayak gimana kayak gitu. Yang sehingga perlu kejelian dari kita sebagai pedagangnya nih membaca si calon konsumen ini. Benar. Gitu, oke. Dan tadi yang ada berapa tuh Jis tadi? Ada sekitar 3 ya. 3 atau 4 ya? Disebutin aja ya kali ya. Yang pertama itu karena dia nggak kenal sama kita. Oke, tidak kenal. Iya benar. Sehingga kita harus lebih intens buat lebih kenal lah ya. Nggak akrab lah. Oke, kayak gitu. Akrab. Terus yang kedua itu karena nggak percaya. Oke. Kurang kepercayaan ya. Belum bisa percaya sepenuhnya kayak gitu ya. Masih ragu nih ngordernya ke tempat ini atau bukan. Iya, benar. Percaya gitu ya. Ya tadi ya kita harus bisa meyakinkan orang dengan misalkan portofolio dan apa yang tadi ya udah dijelaskan kayak gitu. Nah yang ketiga tadi konsumen nggak tahu atau nggak ngerti dia tuh dapat apa aja. Kayak gitu konsumen tadi ya nggak tahu mau beli jersey doang tapi sebetulnya ada value lebih di kita kayak gitu. Kita harus menjelaskan value lebih itu supaya orang bisa mau order ke kita. Nah ternyata ada 4. Satu lagi tadi ya follow up atau ngingetin lagi. Iya benar. Ditagih lagi lah. Mau order gak nih? Ya diingetin kayak gitu lagi. Ya. Barangkali konsumen kita itu lupa kayak gitu. Nah itu. Oke ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga. Serta kalau pengen order nih Jis. Nah kita mau ngingetin nih. Kalau pengen order. Ya benar. Buat teman-teman yang mau order logo atau misalkan desain kemasan, desain sosial media, iklan, brosur ya, desain spanduk, company profil, pokoknya segala macam desain itu bisa diorder di Kebun Desain. Caranya bisa langsung WA aja ya. Ke nomor yang di bawah. Nah, selain itu kita juga membantu pendaftaran merek. Sama pendaftaran EIB dan pendaftaran lainnya. Bisa langsung di WA juga ke nomor yang sama. Sama kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video diskusi bisnis yang lainnya. Bye-bye.